Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Setia Sinta Septiani, NPM 20 10 63 11 363. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisi pemimpin menurut KBBI, orang yang memimpin. Jadi seorang pemimpin wajib mempunyai kemampuan untuk memandu sekelompok orang. Kepemimpinan menurut ahli yang pertama adalah Stoner. Menurut Stoner adalah kepemimpinan sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Menurut ahli kedua, yaitu menurut ahli Wahjo Sumicho, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencangkup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupannya dalam menjadi pemimpin. Kepemimpinan dalam Islam. Abdurrahman Asyarqawi 2010 mengatakan dalam bukunya, sepeninggal Rasulullah SAW terjadi kekosongan pemimpinan. Terjadi beberapa gesekan bagi mereka yang masih hidup, seperti udara yang masuk dari ruang kosong yang saling bertabrakan, hingga akhirnya disepakatilah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Kepemimpinan dalam Islam harus mampu memberikan perubahan dan pembaharuan secara signifikan, sehingga melahirkan kepemimpinan yang kuat, atau biasa disebut dengan strong leadership, yang visioner dan mampu membangun budaya organisasi yang kondusif. Pemimpin harus mempunyai syarat, kemampuan, kapasitas, kekuatan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama adil, kedua amanah, ketiga fatonah, keempat tablik, kelima qanaah, dan yang keenam adalah siasat. Adapun dasar-dasar kepemimpinan. Yang pertama harus muslim dan bukan kafir. Yang kedua tidak mengangkat pemimpin yang mempermainkan agama. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki keahlian. Yang keempat, harus mengayomi atau merangkul masyarakat. Yang kelima, membela kepentingan umatnya. Kalau kita pemimpin sudah mencontoh aspek-aspek Rasul, maka kita akan mendapatkan rahmat. Semua itu bisa didapatkan kalau pemimpin itu selalu beribadah kepada Allah. Pemimpin yang tawadu atau rendah hati, maka Allah akan memuliakannya. Pemimpin dalam Islam harus adil dan terkendali. Esensi-esensi Rasul yang harus ada dalam diri kita. Dalam meletakkan diri sebagai pemimpin adalah harus menjadi pemimpin yang jujur dan pandai dalam membuat ide-ide kesehariannya. Dalam kepemimpinan itu sendiri, dalam meletakkan nilai-nilai kepemimpinannya, pemimpin harus jujur, bukan hanya dicatat, tetapi harus disampaikan dalam saran atau ucapan masyarakat. Esensi dari pemimpin harus dilihat dalam segi teladan. Hakikatnya pemimpin yang jujur, ikhlas, tawakal ini seperti pemimpin yang sedang berdakwah dimanapun dia berada. Karena pemimpin yang mempunyai esensi Rasul, dia akan mengambil keputusan sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW.